Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang ya atau selamat sore ya buat teman-teman semuanya, khususnya yang selalu menantikan video terbaru, updatean terbaru dari channel. Terima kasih ya buat teman-teman semuanya yang selalu mensupport, mendukung tentang channel Solusi Utang. Saya ucapkan selalu buat Anda semuanya. Terima kasih banyak karena dukungan, supportan dan semangat dari Anda alhamdulillah menjadikan channel ini terus berkembang dan terus memberikan semangat motivasi buat teman-teman semuanya yang selalu mungkin ditekan atau ditakut-takuti ya sampai detik ini. Meskipun telah banyaknya pinjol-pinjol ilegal yang telah digrebek, tapi permasalahan malah muncul di pinjol legal. Semoga saja dengan hadirnya Solusi Utang selalu memberikan efek-efek positif buat Anda semuanya dan bisa mengurangi sedikit beban yang ada dalam pikiran Anda. Minimal Anda bisa menatap masa depan yang agak cerah dan lebih cerah, bisa cerah gitu ya. Mudah-mudahan Solusi Utang mampu untuk hal itu. Oke, ini karena banyaknya saya menerima emailnya ini email buta ya. Email buta itu saya juga nggak tahu ya orang-orang ini entah apa. Pokoknya diawali dengan A, B, C, D, E, O. Pokoknya ngawur semua lah, huruf abjad biasa aja. Habis itu @gmail.com. Dia mempertanyakan kepada saya, kenapa stop bayar pinjol legal? Ya, karena saya selalu mungkin membuat ketika saya live, stop bayar pinjol legal atau ilegal. Ya, stop bayar pinjol legal atau ilegal. Stop bayar pinjol 100 sekian legal, kan gitu ya. Jadi hari ini saya jelaskan buat teman-teman semuanya, stop bayar pinjol legal. Kenapa? Ya, itu pertanyaan yang selalu muncul, yang bermunculan masuk ke email saya. Emailnya saya juga tidak jelas, tidak tahu siapa yang ngirim itu. Biar saya terangkan sama Anda kenapa stop bayar pinjol legal. Tapi sebelumnya silahkan di buat teman-teman semuanya yang sudah mau mensupport, mendukung channel Solusi Utang. Saya ucapkan ribuan terima kasih ya. Hari ini banyak banget pertanyaan, kenapa stop bayar pinjol legal ya. Itu yang selalu masuk ke email saya. Bahkan saya membuka untuk ruangan DM di Instagram saya untuk Anda ngechat saya via Instagram, itu juga rame ya. Tapi entah siapa-siapa aja namanya, pokoknya namanya nama fake semuanya ya, nggak ada nama yang asli. Jadi di sini saya terangkan sama Anda ya, secara logika. Ini kita bermain secara logikanya. Kalau logika Anda tidak ada, Anda nggak usah nonton video ini ya. Jadi video ini hanya khusus buat orang yang mempunyai logika yang tinggi, supaya bisa mencerna bahasa-bahasa yang cukup mengarah ke pemikiran mereka. Pertama, berapa banyak orang yang telah mencoba pinjol legal? Ya, berapa banyak yang sudah mengajukan? Isi di kolom komentar. Pinjol legal apa aja yang sudah Anda ajukan dan apa-apa aja yang Anda dapat setelah Anda mengajukan. Ya, kalau berdasarkan pengalaman saya, ketika ada satu orang mengajukan pinjaman ke pinjol legal, meskipun tidak di ACC, ya, meskipun tidak di ACC, tetapi promosi dari pinjol ilegal masuk nggak kepada Anda? Ya, ayo, siapa di sini yang tidak mendapatkan promosi pinjol ilegal ketika dia mengajukan pinjaman di legal? Ya, mungkin nggak ada kalau saya rasa gitu loh. Soalnya sekali kita klik aplikasinya, meskipun dana tidak cair, itu link-link sampah dari pinjol ilegal selalu bermunculan kepada smartphone Anda. Bahkan bisa jumlahnya ratusan ya, setiap hari masuknya. Itu menandakan apa? Menandakan ada satu penampungan data yang terjadi antara pinjol legal dan pinjol ilegal. Kalau enggak, mustahil pinjol ilegal bisa mengetahui data orang yang mengajukan. Ini buat orang yang sudah pernah mengajukan di pinjol legal, pasti mereka tahu.
Itu yang paling pertama. Ya, itu saya juga sudah menguji. Kalau teman-teman nggak percaya, Anda juga boleh menguji download itu salah satu pinjol legal. Meskipun data Anda tidak di ACC, tapi promosi link sampah dari pinjol ilegal akan masuk kepada Anda. Coba Anda timbang pakai logika Anda. Dari mana mereka mendapatkan data Anda, dari mana mereka mengetahui nomor handphone Anda, sehingga linknya bisa masuk ke handphone Anda. Yang Anda ajukan cuma di pinjol legal, itu pun tidak di ACC. Ya, bayangin. Itu sudah menjadi alasannya. Kalau mereka sudah pernah meminjam, pasti mereka paham ucapan saya, dan logikanya pasti jalan ke situ. Ya, berarti data Anda sengaja digilir, data Anda sengaja dibuka, supaya pinjol ilegal mempunyai kesempatan untuk bisa memberikan pinjaman kepada Anda, dan mempunyai kesempatan juga untuk meraih keuntungan yang sangat besar kepada Anda. Ini trik, ya, soal trik. Ketika data Anda tidak di ACC. Ketika data sudah di ACC, ini lebih ngeri lagi, ya. Kita sudah di ACC, kita mengajukan pinjaman di pinjol legal, sudah di ACC, ya. Dana sudah masuk ke rekening kita. Ya, habis itu kita ketika jatuh tempo, kita diimingkan ini dengan pencairan ulang untuk yang kedua kalinya. Silahkan selesaikan pinjaman Anda lengkap dengan bunga yang cukup fantastis. Ya, otomatis orang-orang tanpa berpikir panjang, mereka akan mencari dana talangan kemanapun. Bahkan mereka ada yang minjam ke orang sekitar, pinjam aja 1 hari aja, besok saya balikan lagi. Kenapa dia bisa menyatakan seperti itu? Karena dia dapat informasi dari pinjol legal. Ketika Anda melakukan pelunasan hari ini juga kami cairkan. Ya. Dan masyarakat tergiur. Ditambah di tengah situasi COVID-19 kemarin. Ditambah orang banyaknya di PHK. Ditambah orang banyaknya WFH. Tapi, ya, ini ada tapinya. Pasti juga teman-teman merasakan. Ketika sudah melakukan pelunasan, dan ketika kita mengajukan ulang untuk pinjaman yang kedua, ditolak. Ya, tapi link sampah dari pinjol ilegal tetap juga masuk. Ya. Itu tujuannya apa? Tujuannya pinjol legal memberi izin untuk pinjol ilegal mencari juga keuntungan kepada Anda. Ya. Udah, itu sudah 2 logika yang saya tunjukkan. Oke, ini yang terakhir buat Anda semuanya supaya Anda tahu. Sebelum pinjol legal ini berstatus legal, ya, otomatis mereka berstatus apa? Sebelum, ya, ilegal dong. Nggak mungkin orang baru memulai satu usaha. Contohnya saya ingin berdagang ini. Saya baru memulai, belum juga tahu saya akan beruntung, belum tahu juga akan banyak pembelinya. Nggak mungkin kan saya harus ngizin, urus izin bla 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 segala macam. Nggak mungkin. Otomatis saya jalani dulu usaha saya secara ilegal. Ketika proses mulai berjalan, usaha ini mulai naik, baru saya mengurus izin menjadi legal. Ya. Berarti sebelum terbit pinjol legal, pinjol itu ilegal terlebih dahulu. Ya, nggak bisa dipungkiri oleh OJK. Berapa banyak pinjol terdaftar yang umurnya masih kurang dari 1 tahun? Berarti sebelum mereka mendaftarkan diri ke OJK, semuanya pinjol ilegal. Dan ketika mereka sudah mendaftarkan diri ke OJK, pernah nggak OJK menilai bagaimana mekanisme Anda sebelum Anda memulai ini, dan bagaimana mekanisme Anda setelah Anda masuk ke otoritas jasa keuangan? Nggak pernah ada penilaian tentang hal itu. Ya, makanya saya bilang, mekanisme yang dijalankan oleh pinjol legal, kalau masih seperti dahulu, tidak ada perubahan sama sekali, yang diobati cuman pinjol ilegal, sama aja enggak. Makanya saya sarankan ke teman-teman semuanya, stop bayar pinjol legal secara online. Ya. Kenapa? Karena pembayaran virtual account, pembayaran menggunakan sistem dengan kode VAR, itu tidak ada perlindungan yang jelas. Dan ketika uang Anda tidak masuk, ya, tidak mengurangi tagihan Anda komplain, tidak bisa Anda komplain kemanapun. Makanya stop bayar pinjol legal secara online. Ya. Orang yang kontra nggak akan paham.
Tapi orang yang sudah mencoba, orang yang sudah mempraktekkan langsung, mereka paham arah kemana ucapan saya. Ya, kayak gitu saya melogika 3 hal tadi itu. Pertama, kita meminjam di pinjol legal meskipun tidak di ACC, pinjol legal tetap memberi ruang kepada pinjol ilegal dengan memberikan data-data kita. Ya, atau mereka mempunyai tempat penampungan data yang sama antara pinjol legal dan ilegal. Kalau enggak, mustahil ilegal bisa mengetahui nomor seseorang sementara orang itu cuman mengajukan pinjaman ke legal, tidak pula di ACC. Ya. Yang kedua, ketika pinjol legal mengimingkan untuk pencairan yang kedua, pinjol legal malah tidak mencairkan lagi, yang masuk juga dengan hal yang sama, link sampah pinjol ilegal. Berarti pinjol legal sengaja membuka ruang untuk pinjol ilegal untuk menguasai orang itu. Ya. Yang ketiga, sebelum pinjol itu menjadi legal, jauh hari sebelum itu status mereka adalah ilegal. Dan ketika mereka mendaftarkan diri ke otoritas jasa keuangan, belum tentu mekanisme mereka telah berubah. Ya, otomatis cara mereka mengajukan pinjaman secara ilegal ini mereka bawalah ketika mereka mendaftarkan diri ke otoritas jasa keuangan. Karena nggak ada yang berubah. Ya, nggak ada penilaian. OJK hanya mengatur Anda harus mengikuti hal-hal ini. Ya, bunga 0,8 per hari. Ya, tidak boleh melebihi 100%. Aturan OJK boleh, aturan OJK sudah hebat. Tapi praktek di lapangan, fakta yang membuktikan. Makanya saya selalu bilang, fakta yang membuktikan bukan data yang membicarakan. Ya, tapi fakta di lapangan. Aturan OJK memang banyak. Aturan OJK itu memang keras. Ya, membikin pinjol-pinjol legal nggak berkutik. Versi OJK. Tapi praktek di lapangan, masyarakat yang tahu. Ya, jadi fakta dan data akan bertolak belakang adanya. Ketika data di OJK bermanfaat, fakta di masyarakat itu sangat menyengsarakan. Silahkan dicek. Jadi dari saya mungkin cuman itu aja, terutama buat Anda yang selalu kepo kepada saya, kenapa harus stop bayar pinjol legal? Kurang lebih keterangan saya seperti itu. Selagi pinjol ilegal masih menggunakan jalan dan cara mereka yang sama, pinjol tidak akan bisa bermanfaat ada di negara ini, apalagi untuk masyarakat. Ya, masyarakat Indonesia lebih banyak menggunakan pinjol untuk kebutuhan konsumtif, bukan produktif. Ya, jadi itu tolong dipahami dan mudah-mudahan OJK dan pemerintah mempunyai solusi yang terbaik. Kayak mana pinjol ini, berapa sebenarnya bunga, berapa sebenarnya denda, seperti apa pola penagihan. 3 hal ini tolong diatur tegas. Kalau misalnya mereka melanggar, beri sanksi seberat-beratnya biar semuanya mempunyai efek jerah. Ya. Jadi sekian dulu dari saya, Medi Broni. Wassalam.